Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas materi bisnis online. Oke, kita mulai ya. Saat ini, istilah-istilah SEO, blogging, sosial media, e-commerce, dan lain-lain sudah bukan hal yang asing bagi sebagian orang. Karena istilah-istilah tersebut sudah sangat familiar bagi orang-orang yang terjun dalam bisnis online. Sebagian orang yang ingin sukses dalam hidupnya, ada yang memilih bisnis sebagai cara mencapai cita-citanya. Ya, bisnis memang menjanjikan peluang pada seseorang untuk mencapai kesuksesan. Salah satu bisnis yang sedang diminati sebagian orang adalah bisnis online. Dewasa ini, dunia bisnis online sudah mulai ditekuni oleh generasi muda. Kita ambil contoh, Atta Halilintar, seorang YouTuber yang juga seorang pedagang. Habibie Afsyah, yang sukses berbisnis online di Amazon.com, dan banyak lagi entrepreneur muda lainnya. Kesuksesan mereka dalam menjalankan bisnis online telah menginspirasi banyak orang untuk menjadi entrepreneur atau pebisnis online. Secara sederhana, arti bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan arti online yaitu sebagai suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Sedangkan pengertian bisnis online menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bisnis online diartikan sebagai suatu usaha komersial dalam bidang penjualan produk dan jasa yang memanfaatkan media internet. Yang kedua, menurut Dedi Kurniawan, bisnis online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online, seperti halnya bisnis, mencari berita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Yudi Wicaksono, bisnis online diartikan sebagai sarana jual beli produk dan jasa maupun layanan melalui internet dengan dukungan fitur-fitur yang telah disediakan. Yang keempat, menurut buku New Entrepreneur Orientation, menyebutkan bahwa online business adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang untuk mendapatkan laba melalui media internet. Sedangkan yang kelima, menurut Jasman dan Solusindo, yang berpendapat bahwa bisnis online adalah tempat untuk berbagi informasi di mana kita juga dapat menyumbangkan ide atau pemikiran kita untuk membuat komunitas yang solid melalui jaringan internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis online adalah segala kegiatan yang memanfaatkan kegunaan internet sebagai media untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Aktivitas bisnis online tersebut meliputi kegiatan transaksi jual-beli online, penyediaan jasa secara online, dan berbagai jenis bisnis online lainnya. Kegiatan bisnis online tidak terlepas dari penggunaan perangkat digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat saat ini. Kegiatan tersebut menciptakan tren baru di masyarakat dalam bidang bisnis, transaksi jual-beli barang dan jasa secara online terutama di kalangan menengah ke atas dan generasi milenial. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal berbelanja karena dapat dilakukan saat dirinya berada di rumah. Hanya dengan memiliki telepon genggam dan akses internet, seseorang dapat berbelanja kebutuhan apapun di mana saja dan kapan saja. Hal ini tentu membuka peluang yang besar bagi siapa saja untuk ikut menjadi praktisi bisnis online dan meraup keuntungan yang besar pada bisnis ini. Para pebisnis online mengandalkan internet marketing dalam kegiatan bisnisnya. Istilah internet marketing berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemasaran yang dilakukan melalui internet. Menurut Wikipedia, definisi internet marketing adalah sebuah bentuk dari pemasaran dan periklanan melalui atau menggunakan media online atau internet untuk mengirimkan pesan-pesan promosi suatu produk atau jasa kepada konsumen. Istilah internet marketing ini juga dikenal sebagai e-marketing, digital marketing, online marketing, dan beberapa nama lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh internet marketing, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran melalui situs web. Website dapat digunakan dalam bisnis online. Dalam hal ini,
pemilik toko yang telah menyewa lahan sendiri sehingga akan leluasa dalam mengelola website atau toko atau bisnis online. Dengan menggunakan website, maka dapat memilih desain apa saja yang akan digunakan, konten apa saja yang akan dimuat, dan bisnis apa saja yang akan dilakukan. Hal itu dapat diatur sendiri dengan manfaat lebih memudahkan dalam pengelolaan bisnis. Keberadaan website dengan yang didukung oleh optimasi SEO telah terbukti dapat diandalkan untuk mempromosikan produk sehingga jumlah konsumen dan transaksi bisnis pada website tersebut meningkat. Yang kedua, pemasaran melalui marketplace. Berbeda dengan website, marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan, marketplace adalah department store online. Jika menggunakan toko online atau marketplace dalam bisnis online, maka berbisnis dengan marketplace dapat diibaratkan dengan menyewa lapak dari pemilik marketplace tersebut. Contoh marketplace adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Bahkan media sosial seperti Facebook pun menyediakan kategori marketplace. Yang ketiga, pemasaran di media sosial. Akun media sosial adalah salah satu media yang cukup efektif untuk melakukan bisnis online. Saat ini, hampir semua orang memiliki akun media sosial untuk menjalin komunikasi dengan teman, keluarga, rekan sejawat, ataupun rekan bisnisnya. Platform media sosial yang digunakan oleh masyarakat saat ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube telah dimanfaatkan juga oleh individu maupun perusahaan untuk dijadikan sebagai media promosi atau media pemasaran produk dan layanan jasanya. Media sosial sangat potensial dan efektif untuk meningkatkan skala bisnis karena dapat menjangkau pangsa pasar atau calon konsumen yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah atau bahkan malah gratis. Dengan contoh-contoh internet marketing tersebut, maka akan didapat manfaat dari penggunaan bagi pebisnis online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Aktivitas internet marketing sangat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pebisnis online dapat memasarkan produk dan jasanya kapan saja, dimanapun dia berada, dengan jangkauan yang luas dan jaringan yang tidak terbatas. Yang kedua, efisiensi biaya promosi. Munculnya platform gratis tentu saja dapat memangkas biaya promosi. Iklan berbayar yang ditawarkan di setiap platform pun dinilai lebih murah dan efektif untuk mempromosikan produk dan jasa, dibandingkan harus berpromosi secara offline dengan mencetak dan menyebarkan aneka media promosi. Yang ketiga, meminimalisir resiko. Dengan bisnis online, konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran barang dan jasa yang dipesannya. Jadi, cukup dengan memposting foto atau video produk, pebisnis sudah dapat melakukan transaksi jual-beli. Bisnis online mengenal beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, online shop. Secara umum, online shop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital, melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Tentunya, untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Sedangkan dalam artian secara luas, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini, pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Yang kedua, blogging. Blogging adalah aktivitas menulis sebuah artikel di blog berupa informasi, cerita, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya. Bisnis online melalui blog misalnya dengan memasang iklan Google, menulis review berbayar, atau mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain. Dan bisa juga dengan cara membuat toko online pada blog tersebut. Yang ketiga, paid writing. Jenis bisnis online ini yaitu dengan cara mendapatkan bayaran atau honor dari menulis. Misalnya, di media online yang menyediakan honor bagi penulis luar, Helium atau pay per post, menulis e-book, dan menjualnya secara online juga termasuk jenis bisnis online paid writing.
Biasanya, harga setiap artikel bergantung dari bahasa artikel, kata kunci, panjang artikel, dan lain sebagainya. Yang keempat, affiliate marketer atau reseller. Affiliate marketer atau reseller adalah orang yang mendapatkan bayaran berupa komisi ataupun potongan harga dari penjual atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa yang dipasarkan melalui internet. Yang kelima, jasa SEO. SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah teknik untuk membuat dan meningkatkan suatu website agar masuk ke halaman pertama pada mesin pencari. Contohnya Google, Yahoo, dan Bing. Posisi website pada mesin pencari mempengaruhi traffic dan pendapatan website itu sendiri. Pakar SEO sangat dibutuhkan dalam bisnis online, agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat dengan mudah ditemukan oleh calon konsumen. Sedangkan yang keenam adalah pay per click, atau yang disingkat PPC. PPC adalah sebuah saluran pemasaran digital yang kompleks. Pemasaran ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi pemasar digital untuk meningkatkan traffic dan metrik konversi mereka. Metode pemasaran ini umum digunakan oleh khalayak luas saat ini, karena dinilai dapat menjangkau audiens dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Dalam melakukan bisnis online, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, akses internet. Syarat mutlak utama dalam berbisnis online adalah adanya koneksi internet itu sendiri. Kecepatan akses dan jumlah kuota internet yang memadai merupakan sarana utama yang menunjang kesuksesan bisnis online. Yang kedua, alat pembayaran online. Dalam kegiatan bisnis online, mengenal alat pembayaran seperti PayPal, kartu kredit maupun kartu ATM, dan pembayaran online lainnya. Banyaknya pilihan pembayaran yang dapat disediakan oleh pebisnis online tersebut dapat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi konsumen dan juga memberikan citra yang positif bagi pebisnis ataupun perusahaan online tersebut. Yang ketiga, rekening bank. Rekening bank dalam bisnis online ini bisa menjadi alat pembayaran online bagi bisnis lokal maupun internasional. Rekening bank diperlukan untuk proses penarikan dana atau mutasi uang dari rekening pembayaran online seperti PayPal, OVO Pay, ShopeePay, dan lain-lain. Pada setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, konsumen akan mentransfer pembayaran pesanan ke rekening pemilik pengusaha atau perusahaan online tersebut. Yang keempat, blog, webblog, atau website. Sebenarnya, persyaratan kepemilikan blog, webblog, ataupun website bukanlah hal yang wajib dimiliki oleh pebisnis online. Namun, kepemilikan dari salah satu media online ini sangatlah diperlukan untuk mendukung eksistensi sebuah bisnis di dunia online. Disinilah citra bisnis kita dapat ditampilkan, sekaligus dapat mendatangkan passive income dari iklan online seperti AdSense ataupun AdWords, bila kita bisa mendatangkan jumlah pengunjung yang banyak. Jika kita sudah mengenal jenis-jenis bisnis online dan contoh internet marketing, sebaiknya kita mengetahui perbedaan bisnis online dengan bisnis offline, supaya memudahkan kita untuk memilih bisnis yang akan kita geluti. Berikut ini perbedaan bisnis online dengan bisnis offline, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha. Bisnis online membutuhkan modal yang bisa dikatakan lebih murah, karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online bahkan hampir bisa dikatakan gratis. Sedangkan pada bisnis offline, lebih membutuhkan persiapan yang matang untuk modal, mulai dari menyetok produk, menyewa toko, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya-biaya operasional yang lainnya. Yang kedua, jangkauan pemasaran. Jangkauan bisnis online sangatlah luas, karena platform internet sangat memudahkan untuk itu. Jumlah pengguna internet sudah menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Saat kita melakukan aktivitas bisnis online, tidak menutup kemungkinan akan ada konsumen dari negara lain yang berminat membeli produk atau jasa yang kita jual. Sedangkan pada bisnis offline, dengan modal yang terbatas, tentu saja akan mengakibatkan jangkauannya lebih sempit. Konsumen yang datang berbelanja mungkin hanya masyarakat yang ada di sekitar toko saja. Yang ketiga, waktu. Bisnis online tidak terikat oleh waktu.
buka 24 jam. Bahkan saat Anda sedang tidur pun, bisa saja Anda mendapatkan transaksi, karena semua pesanan dapat disetting melalui order tunggu, email, chatting otomatis, dan sebagainya. Sedangkan pada bisnis offline, hanya bisa buka dengan waktu yang terbatas. Sangat jarang ditemui bisnis offline yang buka 24 jam. Kalaupun ada, pasti biaya yang dikeluarkan cukup besar. Karena harus memiliki karyawan yang bekerja secara shift, dan juga anggaran lainnya seperti biaya listrik dan lain-lain. Juga termasuk masalah risiko keamanan. Yang keempat, sistem pemasaran. Sistem pemasaran bisnis online lebih sederhana dan hemat biaya. Kita bisa berpromosi gratis di media sosial yang kita miliki. Ataupun jika ingin menggunakan sistem pemasaran berbayar seperti email marketing, SEO, AdWords, dan sarana promosi berbayar lainnya. Sedangkan pada bisnis offline, memerlukan pemasaran melalui media cetak, iklan di media massa, tenaga pemasaran, sales call, dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki pada bisnis online, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menjalankan bisnis online itu mudah dan menyenangkan, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama ada gadget dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, tidak terikat lembaga. Di dalam bisnis online, kita bebas berpindah-pindah dari satu model bisnis ke model bisnis online yang lain. Kebebasan ini membuat kita dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan di internet. Yang ketiga, modal yang terjangkau. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online lebih murah dibandingkan dengan membuka bisnis di dunia nyata. Yang keempat, transaksi yang cepat dan mudah. Dalam hal bisnis, kecepatan dalam proses pelayanan menjadi hal yang wajib dimiliki para pebisnis. Bisnis online yang berbasis internet membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak tenaga. Bisnis online tergolong pekerjaan yang santai dan tidak terlalu banyak menguras tenaga, karena kita dapat mengerjakannya di rumah dengan hanya duduk seharian memegang gadget dan mengoperasikan komputer untuk menjalankan bisnis online tersebut. Yang keenam, banyaknya peluang bisnis. Banyak situs penghasil uang di internet yang menawarkan kerjasama dalam hal bisnis online. Peluang bisnis online yang ditawarkan berjenis PPC atau pay per click, seperti bisnis Google AdSense, bisnis affiliate marketing, atau model bisnis online PTC atau pay to click, di mana kerja kita hanya tinggal klik iklan yang disediakan oleh situs tersebut. Yang ketujuh, segala hal dapat menjadi uang. Mulai dari postingan status Facebook, unggahan foto di Instagram, hingga cuitan di Twitter bisa menghasilkan uang, atau dalam istilah kerennya disebut dengan monetize. Jumlah follower yang banyak akan mendatangkan advertiser. Media blog dan website pun bisa dimonetize. Jadi, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada bisnis online, tetapi berbisnis online juga mempunyai kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran internet yang belum merata. Akses internet yang belum merata terkadang menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok. Untuk mendapatkan akses internet, masyarakat daerah harus membayar harga yang lebih mahal atau harus pergi dulu ke tempat-tempat tertentu yang sudah menyediakan akses internet. Yang kedua, penipuan online. Terkadang banyak praktisi bisnis online yang tertipu oleh iming-iming model bisnis online yang bisa menghasilkan uang dari internet dengan cepat dan syarat yang mudah. Ataupun ada yang tertipu oleh penawaran harga produk yang murah, yang merasa kecewa karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Atau bahkan barang yang dipesan sama sekali tidak dikirim oleh penjualnya. Yang ketiga, jarang tersentuh hukum. Undang-undang ITE yang melindungi hak konsumen masih terlihat lemah dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Kasus penipuan online yang telah terjadi jarang sekali berakhir di pengadilan karena tidak cukup bukti atau alasan lainnya. Yang keempat, keuntungan yang tidak instan. Ketika memulai perjualan online, kita tidak serta-merta mendapatkan konsumen. Mengelola bisnis online perlu keuletan dan fokus untuk menarik perhatian calon konsumen dan membangun kepercayaan para konsumen kita. Calon konsumen di bisnis online pun terkadang hanya mampir untuk melihat
atau bertanya tentang produk yang kita jual, dan membuat kita merasa risih saat melayaninya. Meskipun banyak situs media online yang memberikan banyak kemudahan dalam menjalankannya, tetapi bisnis online mempunyai kerumitan dan alur yang panjang dalam menjalankannya. Bisnis online juga membutuhkan ketekunan dan menuntut mobilitas yang tinggi. Ketatnya persaingan dan perkembangan teknologi membutuhkan keterampilan dan kreativitas tinggi untuk selalu berinovasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan bisnis online dengan baik. Yang pertama, mencari pengalaman. Sebelum memulai bisnis online, sebaiknya kita mencari referensi dan menimba ilmu untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara berbisnis online. Mencoba untuk berguru pada praktisi bisnis online dengan mengikuti seminar atau kursus bisnis online akan membuat kita lebih siap untuk mengelola bisnis online yang baik dan memenangkan persaingan untuk mendapatkan customer dan jumlah transaksi yang banyak. Yang kedua, memikirkan peluang usaha. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu menjawab peluang yang ada. Karenanya, sebelum memulai bisnis online, kita perlu menganalisis peluang pasar, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar kita dan apa yang banyak diminati oleh pangsa pasar kita. Yang ketiga, menyusun konsep bisnis. Perencanaan yang matang akan menjadi salah satu penentu keberhasilan. Membuat konsep bisnis dengan mempertimbangkan analisis usaha, salah satunya bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Visi dan misi yang jelas, target yang terukur, serta motivasi yang tinggi akan membuat bisnis kita tumbuh dan meraih kesuksesan. Yang keempat, sumber dana. Walaupun dana yang dibutuhkan tidak besar, namun kita tetap perlu menyiapkan sumber dana apa yang akan kita pakai untuk memulai bisnis online. Sumber dana yang paling mudah dan minim resiko adalah dengan memanfaatkan dana pribadi atau uang tabungan kita sendiri. Yang kelima, promosikan di media sosial. Media sosial adalah alat promosi yang terbilang ampuh untuk menarik minat calon konsumen kita. Teman kita di media sosial adalah calon pelanggan potensial yang harus kita yakinkan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selain itu, testimoni mereka akan menjadi iklan berjalan dari mulut ke mulut yang akan memperluas jangkauan bisnis kita dan menciptakan jaringan bisnis yang lebih besar dan kuat. Nah, itulah materi yang kita bahas kali ini, yaitu tentang bisnis online. Semoga dengan memahami materi tersebut akan membuat kita lebih siap untuk memulai bisnis online. Oke, untuk materi selanjutnya akan Edu bahas pada video-video yang akan datang. Sampai jumpa!